Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Inilah kisah tentang seorang pemuda yang bekerja menjadi cleaning service. Sesi kedua, episode 136. Kauri, yang selepas bertemu Kenshin di bandara itu, kini, setelah mengungkap tanya, bercerita tentang masalah, tentang Kenshin yang tak jadi berangkat. Kauri pun jadi mengerti akan hal itu. Lalu sebelumnya, saat ada di bandara tersebut, hujan yang turun nampak sudah menjadi reda. Hingga akhirnya, mereka berdua, Kenshin dan Kauri, keluar dari ruang tunggu itu. Untuk selanjutnya, pulang bersama, dengan menaiki mobilnya Kauri. Meskipun sebelumnya, Kenshin berkata ke Kauri, "Aku naik taksi aja ya, agar gak merepotin kamu." Namun Kauri membalas, "Kan, kamu kok pakai malu segala? Pakai segan pula, apa mobilku kurang bagus ya?" Karena Kauri bicara seperti itu, apalagi wajahnya agak cemberut, Kenshin pun langsung menerima. Ia membalasnya, "Iya, aku mau. Tapi aku yang harus mengemudi ya." Kauri pun tersenyum, tanda setuju. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Kenshin dan Kauri berada di mobil yang sama, di kursi depan. Di sepanjang perjalanan itu, rintik-rintik hujan terlihat mengiringi. Tak lama kemudian, mereka pun telah sampai di tujuan. Kauri bersikeras mengantar Kenshin ke rumahnya. Setelah sampai di depan pintu pagar, Kauri pun bilang, "Salam ke mama ya, aku tak bisa mampir. Langsung pulang aja, soalnya udah malam." Kenshin tersenyum sambil menjawab, "Iya, hati-hati di jalan ya." Lalu, Kenshin melanjutkan, "Apa aku mengantar kamu aja sampai ke rumah?" Kauri menyahutnya, "Aneh-aneh aja mas ini. Masa udah di rumah, mau balik lagi? Mengantar aku, entar jadinya saling antar gitu ya." Mereka berdua pun lalu tertawa kecil. Setelah itu, Kauri meninggalkan rumahnya Kenshin. Tak berselang kemudian, waktu yang telah berjalan, mereka pun kini telah ada di rumahnya masing-masing. Malam pun dijalani. Kenshin bertemu kembali dengan temannya, Iwan, yang ada di rumahnya. Ayahnya sendiri, serta mamanya, tak menjadi terkejut jika Kenshin akan kembali. Ternyata, keduanya sudah mengetahui sehari sebelumnya bahwasanya di Mesir akan terjadi lockdown di esok hari. Berita itu didapatkan langsung dari duta besarnya. Namun entah mengapa, Kenshin hari ini masih dibiarkan saja tetap ke bandara. Ternyata, usut punya usut, ada rencana di balik hal itu yang hanya diketahui oleh kedua orang tuanya. Kauri, setelah ditanya mamanya, "Kenapa pulang kerja hari ini? Hampir larut malam sekali, tak seperti biasanya." Kauri pun menjawab, "Itu mah, tadi Kauri ada perlu. Terus mau pulang, gak bisa. Karena hujannya deras sekali." Mobil Kauri pun agak jauh parkirnya. Jadi mah, Kauri nunggu dulu sampai hujan reda. Setelah menjawab itu, setelah bicara dengan mamanya, Kauri pun masuk kamarnya sendiri. Di dalam kamar, ia pun masih terbayang akan kejadian sewaktu di bandara tadi. Malam pun semakin beranjak. Jam dinding menunjuk angka di setengah 2 pagi, dini hari. Kauri nampaknya baru bisa tidur di jam segitu. Lalu, berjalanlah waktu, menit dan detik, yang selalu berputar, sampai akhirnya, pagi menjelang. Kauri pun, di jam segitu, belum bangun juga. Mamanya mengetuk pintu, karena sedang tak dikunci. Pintu itu pun, jadi terdorong ke belakang, dan langsung terbuka. Oleh karena hal itulah, mamanya, segera masuk, untuk membangunkan Kauri. Dikarenakan saat ini, sudah jam 7 pagi, waktunya berangkat kerja. Mamanya pun bicara, "Hei Kauri, ini udah pagi loh. Apa kamu gak kerja hari ini?" Mamanya bicara, lalu memegang tangan putrinya itu. Di saat yang demikian, langsung terasalah
bahwasannya tangan Kauri saat itu terasa hangat, agak setengah panas. Lalu, mamanya pun memegang dahinya Kauri. Ternyata, terasa panas juga. Mamanya merasa tak enak. Langsung saja membangunkan putrinya. Dengan pelan, Kauri pun terbangun, lalu bicara dengan perlahan. Mama, Kauri merasa dingin sekali, Ma. Ada selimut ya, Ma. Mamanya pun langsung mengira jika putrinya lagi sakit. Langsung saja cepat-cepat diambilkan selimut dari dalam lemari. Meskipun demikian, dengan rasa khawatir, mamanya tetap bertanya, "Kaur, kamu gak kenapa-napa ya?" Kauri hanya menjawab dengan pelan, "Kauri kagak kenapa, Ma, hanya terasa dingin sekali." Terlihat, Kauri menggigil. Mamanya pun lalu bilang, "Tunggu Kaur, aku panggil ayahmu." Tak lama kemudian, datanglah ayahnya, masuk ke kamar, lalu dengan segera memeriksa dahi Kauri, yang ternyata terasa panas sekali. Lalu, ia bicara dengan istrinya, "Ma, Kauri ini sepertinya lagi demam. Panggil dokter aja ke sini." Belum selesai bicara itu, Kauri menunjukkan reaktif lagi. Ia memanggil mamanya, Mama, Kauri terasa panas sekali." Mamanya pun segera memberikan pertolongan pertama dengan mengambil kain yang diberi air dingin untuk diletakkan di dahi putrinya itu. Kauri, hari ini, di pagi ini, dirinya menjadi sakit, mungkin lantaran kemarin, yang dari pagi sampai malam hari, istirahatnya kurang sekali, apalagi cuacanya tak begitu menentu. Emosinya pun, serta perasaan sebelumnya, yang juga naik turun. Saat itu, rasa gelisah, sedih, marah, bingung, bercampur menjadi satu, hingga membuat dirinya begitu tertekan. Ditambah lagi, kemarin terkena hujan. Tak lama kemudian, dokter pun datang. Setelah memeriksa beberapa waktu, disarankan agar tak terlambat, Kauri segera saja dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya